Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Tangerang. Baik lagi dengan your radio boyfriend Rafael yang bersama Pak Ustadz Kuswandani nih. Jadi di Great Ramadan kali ini kita bersama Pak Ustadz Kuswandani akan membahas topik yang sangat menarik, teman Tangerang. Yang tentunya tuh pasti teman-teman Tangerang tuh berkaitan lah sama bulan Ramadan ini, belum pun penuh kesucian inilah teman Tangerang. Karena topik yang kita bahas pada hari ini adalah apa ya? Puasa sebagai momen mengendalikan hawa nafsu. Yang kita tahu nih teman Tangerang. Kayaknya kalau puasa tuh kalau misalnya nggak ada hawa nafsu tuh kayak gimana gitu. Pasti ada aja tuh hawa nafsu mungkin ngeliatin es buah seger, tiba-tiba ngeliatin gorengan, nyokap lagi masak terus wangi-wanginya. Aduh enak banget lagi nggak sabar buka. Namanya juga hawa nafsu teman Tangerang ya. Tapi langsung aja nih kita ngobrol langsung dengan Pak Kuswandani sebagai Pak Ustadz kita pada hari ini ya membahas seputar hawa nafsu. Halo Pak Kuswandani. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gimana? Rafael, manggilnya Bang Rafael ya, atau Kang Mas Rafael nih, mau yang mana nih? Seenaknya Bapak aja. Oke, Ngikutin Pak silakan Mas Ustadz. Rafael. Ya, Oke. oke. Oke, Pak, sekarang ini kita ngebahas soal puasa sebagai momen mengendalikan hawa nafsu nih, Pak Ustadz nih. Jadi kalau menurut Pak Ustadz nih, gimana sih Pak puasa menjadi momen penting dalam mengendalikan hawa nafsu seseorang gitu Pak? Hmm, Ya, oke. Mungkin saya mau mendefinisikan dulu ya. Jadi Oke, sebetulnya ada satu istilah lain yang menarik dalam Islam itu disebut sebagai hasrat dunia. hasrat Arab dunia. itu menggunakan istilahnya syahwat justru. Jadi syahwat itu bukan sekedar urusan maaf seksual saja, tapi syahwat itu terkait dengan keinginan kita untuk bisa menikmati yang ada di dunia ini. Hmm. Makanan, minuman, justru yang mendorong itu syahwat kita. Oleh Oh, Allah sudah dikasih, gitu. Udah ditakdirkan kita punya perangkat itu, alat eh, yang membuat kita suka makanan, suka minuman, suka koleksi barang, suka hmm. membeli ini, membeli itu. Nah, kalau hawa nafsu itu hal yang nggak kelihatan Heeh. bangganya. Kalau saya bisa makan tuh kayaknya nikmat kalau bisa flexing di depan orang Ya. itu dengan menikmati. Jadi syahwat dan hawa nafsu dua hal yang ada dalam diri yang dua-duanya kalau nggak kita kendalikan, Hmm. dia atau mereka berduanya akan mengendalikan kita gitu. Jadi pikiran kita Benar-benar. pasti mikirin tentang gimana menyenangkan dipuji orang, gimana kemudian kalau nggak dipuji kita marah. Nah, Hmm. marah, senang kalau dipuji, senang kalau dikasih sesuatu yang enak misalkan, dan sedih kalau dihina misalkan, kemudian marah, dengki, benci, iri. Nah, itu semua hawa nafsu. Tapi Oh, kalau terkait dengan semua sifatnya material, saya senang makan, senang minum, termasuk yang hubungan suami istri kan material semua kan iya sifatnya ya. betul. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak seksual, tapi senang beli barang, senang belanja ini, sering shopping, shopping itu. Nah, yang mendorong rasa senang untuk ingin membeli itu syahwat kita. Nafsu. Makanya itu agak tipis-tipis batasnya ya. Memang dulu-dulu sering kecampur-campur itu antara semuanya memang jadi hawa nafsu semua gitu. Karena yang kita tahu Jadi kan gitu. orang kan cuma makan, minum sama eh, Seksual. suami istri aja Pak ya biasanya. Iya. Ada Padahal banyak ya. marah juga termasuk mengurangi nilai puasa. Oke, Jadi oke. secara fikih tidak batal memang marah itu. Tapi secara nilai itu bubar itu nilai Oh, ibaratnya Ramadannya. pahalanya jadi berkurang gitu Itu Pak ya. Oh ya. berkurang terus, berkurang. Tapi Eh, sahnya sah tetap. Nggak usah begitu marah. Udah kalau gitu udah batal nih saya makan nggak perlu hmm. juga. Gitu. Nah Pak, Itu. yang menjadi landasan tuh apa sih Pak dalam mengendalikan hawa nafsu, Oke. landasan agamanya gitu? Ya, memang ada hadisnya nih. Rasul SAW itu bersabda bahwa setiap diri kita itu mengalir di Hmm. dalam diri kita tuh seperti aliran darah itu yang disebut sebagai setan. Hmm. Kalimatnya begitu, ngeri emang. Setan itu mengaliri dalam diri kita seperti aliran darah. Maka Hmm. persempitlah aliran itu dengan berpuasa. Gitu. Jadi Hmm. berpuasa itu betul memang untuk pengendalian setan. Nah, setan itu dalam hadis lain kan begini ceritanya, dibelenggu Hmm. katanya kan. Setan Terbelenggu ya dibelenggu, kan?
pintu surga Heeh. dibuka, pintu neraka ditutup. Yang dibelenggu itu setannya dalam bentuk jin, Hmm. hantu dan lainnya yang menggoda kita secara dari luar diri kita, itu disebut sebagai setan juga. Jadi setan itu kata Hmm. sifat sebetulnya. Mensifati Hmm. jin dan manusia, seperti surat An-Nas, yuwasis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi nah, setan dalam bentuk jin itu dibelenggu memang. Tapi kita Hmm. punya setan lain yang kata Rasul barusan, mengalir seperti aliran darah. Itulah hawa nafsu kita dan syahwat kita. Nah, jadi harus kita persempit biar nggak terlalu dominan dengan berpuasa. Jadi puasa itu membuat kita menjadi lebih menjaga amarah. Iya kan? Harusnya ya Betul. teorinya gitu, prakteknya kan susah emang. Harusnya menjaga mata kita untuk melihat sesuatu yang ini, menjaga telinga kita mendengar gosip dan lainnya gitu. Jadi landasannya Hmm. hadis tadi itu. Jadi dengan berpuasa, insya Allah mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita untuk lebih mampu mengendalikan, menahan dari makan minum seksual, plus mengendalikan Hmm. amarah, sombong, dan lainnya. Gitu, Mas Rafael. Itu Bang puasa Rafael, itu kayak membantu Jakarta. kita buat menahan itu semua ya, Pak Ustadz ya. Ya, Jadi semakin nggak cuma baik sekarang. kualitas, betul, Iya. semakin baik kualitas puasa kita, kaum kita paham kenapa harus berpuasa, semakin mudah Hmm. sebetulnya kita mengendalikan itu sesuai tujuannya berpuasa itu. Gitu. Masya Allah. Oke Pak, kita lanjut ke berikutnya. Apa aja sih Pak tantangan yang biasa dihadapi dalam mengendalikan hawa nafsu selama bulan puasa? Dan gimana cara Ya, mengatasi tantangan tersebut Pak? betul. Ya itu tantangannya kan tadi bahwa pada dasarnya kita punya hawa nafsu tadi, inginnya senang dipuji terus, inginnya bangga diri, inginnya diakui Hmm. eksistensi kita gitu. Flexing gitu ya. Flexing itu kan bagian dari ingin diakui gitu bahwa saya orang Betul. sukses, saya orang hebat, saya orang ini. Itu hawa nafsu yang menggiring itu. Kalau hati kecil kita nggak mau sebetulnya menjadi orang dipuji-puji itu. Nah, nah semakin lama hawa nafsu kan semakin kuat. Juga Hmm. sama, ingin kita makan, inginnya makan ini, makan itu, nggak pernah puas gitu. Nah, Allah tuh nggak mau kita itu terlepas dari pengaturan itu, lepas dari kontrol itu semua, maka tujuannya puasa tuh itu. Nah, tantangannya apa? Justru di bulan Ramadan malah oleh Allah tuh kayak dikuatkan dorongan itu memang diuji gitu. Tapi kan Betul, kita betul. tahu, ya Allah, saya sedang sedang puasa. Ini Udah mulai ujian puasa. saya dihadirkan nih. Kok kayak lebih menggiurkan nggak makan itu gitu, apa makanan itu. Kok minuman ini lebih lebih enak tuh. Itu betul memang itu fitrahnya begitu memang. Perut dilaparkan, akhirnya dorongan untuk ini tuh lebih kuat. Nah, itu Betul. tantangan yang adanya itu. Ya mau nggak mau kita begitu paham ilmunya, memang hukum fikihnya tidak boleh memperturutkan keinginan itu ya sebisa mungkin mengendalikan gitu. Bener banget sih Pak, tapi apalagi Ya, kalau misalnya kita kayak lagi hunting takjil tuh, aduh itu semuanya kayak pengennya nah, dibeli gitu. pasti Walaupun itu padahal mah harus sudah cuma pasti. gede, Pak. Makanya Ramadan itu memang justru selain belajar menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak seksual tadi, belajar juga menahan diri dari keinginan-keinginan soalnya. Hmm. Nah, justru kayak gini, energi makan, energi minum, dan energi seksual ditahan, energinya pindah itu ke ingin beli ini, ingin beli itu, ingin beli ini. Betul, betul. Itu terjadi kenyataan kita semua hari ini, realitas kita. Tapi ya itu, makanya gimana mengendalikannya? Ya dengan pemahaman bahwa nggak ada Hmm. bedanya ternyata nggak makan sama segala sesuatu cuci mata dibeli semua gitu. Sama aja ya. Sama jeleknya. Iya. Itu Iya. Ramadan dari awal sudah punya niat ya Allah saya ingin engkau bimbing hamba untuk bisa mengendalikan. Jadi mengendalikan. Jadi inti saum itu pengendalian sebetulnya, Pengendalian. mengendalikan kapan makan, kapan minum, kapan seksual dengan mengendalikan kapan beli ini dan kapan beli itu. Hmm. Itu sih, itu, Oke, itu Pak kan. Ustadz. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Apakah terdapat hubungan antara kekuatan karakter dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan hawa nafsu nih, Pak, selama puasa? Itu dia. Justru ketika kita katakan setan dibelenggu, kemudian kok saya masih punya rasa iri gitu, kok saya masih Hmm. punya kebencian kepada si B, si D, dengki. Itu sejatinya diri kita, produk dalam negeri kita sebetulnya itu. Kita nggak bisa menyalahkan setan yang bergentayangan, yang lain semua itu nggak kita pedulikan dulu. Justru disitulah Allah sedang ingin apa ya?
ingin menunjukkan bahwa dalam diri ini ada karakter dasar, sifat yang masih jelek yang harus kita Hmm. kita hilangkan. Justru ketika Allah hadirkan sifat itu, gitu kan, makanya kan selalu dihadirkan jadinya ya, yang tadinya nggak malas tiba-tiba jadi malas gitu. Justru itu yang jadi harus jadi sarana untuk kita jadikan doa kepada Allahnya. Ya Allah, saya ternyata masih benci ke si A, masih punya kedengkian, maka hilangkan kedengkian ini. Ya Allah, saya masih punya rasa marah. Ya Allah, mohon kendalikan amarah. Jadi kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri, Bang Rafael. Kita terus wajib jadikan Ramadan bulan doa sebetulnya. Minta dan Hmm. minta terus. Kata Allah, karena kamu sebagai hamba yang minta, aku beri nanti. Tapi sebelum diberi, sadar dulu bahwa kamu ini punya kekurangan ini, punya karakter itu, punya sifat yang jelek yang ini. Nah, menyadari semua sifat jelek itu penting. Karena banyak yang Ah, nggak ngaku, saya ini jeleknya ini, semua juga yang punya jelek yang sama kok. Saya suka nggak mau ngaku bergosip, ya yang lain Pak. juga gosip juga sama. Iya, melegitimasi kekurangan kita dengan mengatakan yang lain juga sama punya. Padahal nggak boleh gitu. Kalau kita yakin, sadar bahwa ini salah, bergunjing itu gosip pria itu hal yang buruk, kita kan langsung sadar dan minta kalau masih belum Hmm. kuat untuk menghilangkan. Ya Allah, hilangkan sifat dengki saya, gosip saya Allah buang jauh-jauh gitu. Kayak gitu caranya. Oke. Oh iya, Jadi baik, baik. libatkan Hmm. Sang Maha Nah, Pak, untuk membantu. Hmm. siap. Jadi kalau misalnya, gimana sih Pak, menurut Pak Dani nih, kalau misalnya kita tuh mengendalikan hawa nafsu dan Hmm. menyimbanginya dengan kayak profesi kita lakukan sehari-hari. Contohnya nih, misalnya saya kerja di perusahaan makanan, restoran. Ya. Saya lagi puasa, tapi nggak mau kan lagi lapar ya namanya manusiawi, lapar terus ngeliat makanan yang lagi kita siapin. Duh, jadi pengen lapar lagi, jadi mikirin makanan lagi. Itu cara mengendalikannya gimana tuh, Pak? Sebenarnya di urusan di mindset sebetulnya. Di Jadi mindsetnya ya. sementara ya begitu mindset kita kita kokohkan gitu. Ya Allah, Hmm. saya sedang berpuasa. Saya tahu ini enak memang. Saya pasti sepakat. Orang lain sepakat ini pasti enak kalau dimakan. Tapi ya Allah, Hmm. saya sedang dilatih olehmu untuk menjaga, mengendalikan keinginan. Jadi persoalan mengendalikan Hmm. keinginan itu penting. Tapi Hmm. kemampuan mengendalikan keinginan untuk makan dan minum atau lapar itu sebenarnya reaksi dari keinginan yang ingin diwujudkan. Kalau keinginannya ditahan, ditunda sampai nggak ada keinginan lagi karena saya memang sedang berpuasa, itu Hmm. lapar itu bisa hilang loh. Coba aja. Hmm. Jadi di mindset kita. Jadi orang berpikir gini, jam 12 siang, identik tiap hari jam 12 itu makan. Oh, begitu saya harus makan. Keluar lapar Hmm. itu. Jadi lapar itu respon dari mindset kita mengatakan jam Mindsetnya 12 dari pikiran harus ya, Pak ya. makan. Iya. Heeh. Begitu mindsetnya dirubah nih, ya Allah, saya siang ini memang lapar. Hmm. Ada rasa lapar, ada makanan lagi memancing nih si keinginan untuk makan ini. Tapi saya tahu sekarang saya harus puasa, melatih pengendalian. Nah, begitu Hmm. kita punya kesadaran itu otomatis ya, lapar itu sebenarnya bisa berkurang. Yakin aja, percaya Oh cobain. iya. Bisa hilang malah. Jadi Hmm. keinginan makan menjadi nggak ada. Mau menggiurkan apapun, makanan seenak apapun. Ingat hadis juga, kata Rasul apa coba? Hmm. Ketika kita memandang makanan pada saat kita berpuasa, itu Hmm. pahala terus mengalir kepada kita. Maka jadi Masya sering-sering lihat Allah. orang yang lagi makan itu, pahalanya ngalir terus. Jadi kita misalnya lagi kayak ngelawatin warteg, ada orang lagi makan, kita Iya, lihat dapat pahala, Pak. masalah sebetulnya. Oh, Karena Masya Allah sedang Allah. menguji tertariknya untuk ikut Heeh. makan. Begitu ketertarikannya hilang, saya lagi puasa. Itu Allah kasih pahala itu tuh. Kemampuan Hmm. kita menghilangkan keinginan gara-gara orang lain lagi makan. Gitu. Hmm. Sama lagi belanja takjil, waduh menggiurkan semua kan makanan itu kan. Hmm. Tapi kita sadar, saya boleh makan nanti habis habis azan gitu. Maghrib, iya. Udah, selesai aja. Jadi kita melihat makan jadi biasa aja nantinya. Teorinya Heeh. gitu. Memang nggak mudah, harus dilatih tiap hari. Tapi mindset ini, bahwa keinginan untuk makan itu bisa diatur oleh kita. Hmm. Ketika mindset Berdasarkan mengatakan, pikiran saya kita ya. sedang puasa, saya Hmm. sedang puasa. Kayak afirmasi gitu. Saya sedang puasa, saya tidak boleh makan, tidak bisa makan. Hmm. Saya ingin dapat pahala dari menahan amarah, menahan untuk tidak makan ini ya Allah. Tiba-tiba Allah hilangkan aja si rasa itu, rasa lapar itu. Jadi Amazing kita bikin sebetulnya. afirmasi aja ya, Pak ya. Jadi nafsu untuk makan istilahnya tadi itu ya. Itu tiba-tiba bisa turun tuh, mengendap. Tapi kalau maghrib diumbar lagi, hidup lagi sih dorongannya.
Tapi kan besok ada puasa lagi, latihan lagi. Namanya latihan memang. Makanya dibuat 30 hari. Karena belum tentu Betul, sehari Pak. langsung jadi kita tempahannya itu. Betul. Hari Betul. kedua. Biasanya kan hari ke-10 udah mulai makin stabil kan. Lihat makanan Iya udah udah nggak stabil. terlalu. Awal-awal Hari masih pertama. aus, gitu lapar. Iya. Akhirnya Emang. kebiasaan makan siang gitu ya, Pak ya. Makanya betul. Kan Allah melatih itu memang efektif tuh. Buat saya tuh indah ya cara cara syariat mengatur gitu. Di Gitu, setengah Bang hari udah Rafael. mulai haus, ini saya perlu afirmasi sih, Pak. Iya. Lama-lama kan bisa sekarang udah mulai nggak terlalu ini kan. Heeh. Asalkan jangan jangan dibayang-bayang terus gitu. Nah, yang bikin itu Betul. karena kita yang mengeluh, Mm. aduh kenapa nggak bisa makan, lihat teman kita pada makan enak begitu. Nah, jangan itu. Kita hal-hal Dapat begitu pahala yang kok kalau kita ngeliatin coba. kita. Itu aja, yakin aja. Ya Allah, Engkau pasti memberikan imbalan pahala ketika hamba ditawarkan sesuatu yang menggiurkan, tapi bisa menahan diri Mm. karena kepatuhan kepada aturanmu ya Allah. Itu tuh diimbali, disiapkan pahalanya. Pahala Baik. terbesarnya apa? Nanti begitu berbuka, itu nikmatnya lebih kerasa sebetulnya. Betul banget, Kan Pak. itu lain tuh. Oke. Dengan yang biasa aja gitu. Silakan Bang Oke, Rafael, apa Pak. lagi? Nah, Pak Ustadz nih, karena kan kita menahan hawa nafsu saat bulan puasa. Hawa Hmm. nafsu kan itu termasuk sama iri, dengki, amarah juga nih. Tapi kalau setelah bulan puasa nih, bulan Ramadan berakhir, gimana sih Pak cara yang kita harus punya gitu dalam mengendalikan hawa nafsu biar kita nggak jadi emosian, nggak jadi yang orang irian gitu, gimana tuh Pak? Ya itu, Allah mengatur kita dalam hukum syariat itu agar membentuk menempa kita menjadi lebih baik sebetulnya. Jadi harusnya cara kita mengukur apakah puasa kita diterima atau tidak adalah ada perubahan sikap nggak setelah Ramadan. Kenapa Ramadan 30 hari ini jangan berhenti di sekedar tidak makan, tidak minum, tidak puasa. Ditambahkan dengan penempaan lain bentuk ibadah lain. Nanti kita bahas ya yang masalah tarawih itu. Jadi Itu ya. ibadah-ibadah tambahan ini itu ditawarkan oleh Allah mau dilakukan atau enggak. Kalau engkau jalankan dengan sukacita, pemahaman yang benar, pasti akan membentuk diri yang lebih itu. Jadi gimana cara Hmm. mengatasi iri yang tadi nanti akan keluar lagi ya? Dari sekarang udah mulai diwaspadai. Ya Allah, iri itu ternyata jelek semuanya gitu. Nggak ada baiknya di sebuah iri. Kecuali iri untuk melakukan kebaikan itu lain ya. Tapi sombong Hmm. itu nggak ada baik-baiknya. Terus Betul. benci itu juga sama. Kedengkian juga hal jelek. Gitu. Nah, itu bisa diatasi kalau kita betul-betul mengisi Ramadan ini lebih baik lagi, lebih banyak lagi ibadah lain yang betul-betul menguatkan diri kita. Karena bulan penempaan soalnya Ramadan ini gitu. Ada yang mau ditempa, ada yang nggak mau gitu. Ada yang mengeluh aja ya lapar terus ya rugi sendiri. Gitu Bang Rafael. Ya, Nah, kalau dari gitu. Pak Uswandani nih, ada nggak sih Pak pesan dari Bapak nih Pak Ustadz Hmm. atau nasihat untuk para umat Islam dalam menjadikan puasa sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu dan juga kesadaran spiritual tuh Pak? Ada nggak Pak? Jadi Ramadan jangan hanya sekedar kita baru berhasil lapar, berhasil haus, dan berhasil menghindari seksual. Tapi mulai sekarang, bagi yang belum ya, kalau yang udah alhamdulillah, mulailah dengan juga belajar untuk cenderung menghindari, menahan dari amarah, dari rasa Hmm. iri, ada kedengkian, ada kesombongan, buruk sangka terhadap orang. Semua hal-hal yang sifatnya dalam itu tuh kalau berhasil di Ramadan ini bisa dikuatkan keinginan untuk menahan itu semua, mengendalikan itu semua, bahkan menghilangkan itu semua, itu buahnya nggak akan kemana-mana. Didapat Hmm. nanti begitu Idul Fitri, Allah sudah tanamkan semua kebaikan-kebaikan baru. Itu pesan singkat dan mudah-mudahan bisa diterima, insya Allah. Gitu, Baik, Bang Pak. Rafael. Masya Iya. Allah. Tema kita hari ini menarik banget ya, Pak, ya, mengenai hawa nafsu, karena benar-benar berkaitan banget nih, Pak, sama zaman sekarang, sama kita sekarang. Bahkan saya lagi puasa, hari gini udah ngerasa aus, tapi saya ingat kata Pak Kuswandani, afirmasi. Ayo, nggak Iya, boleh betul. bikin aus, pikirin aja Allah, nanti buka puasa pas maghrib. Terus juga nanti katanya kita ngeliatin orang lagi minum, lagi makan, dapat pahala kok ya, Pak ya. Iya, betul, betul. Jadi jangan tergoda, terus juga puasa juga nahan marah kan suka nih di jalan Jakarta. Misalnya pulang kerja, ada orang tiba-tiba pakai jalan kita Nyerempet. atau ada motor gimana, tahan aja dulu ya Pak ya. Iya, iya. Itu ya memang mereka perjuangan memang. Ya, karena perjuangan ya kita wajib ini ya terus sambil minta, jangan berhenti berdoa
kepada Allahnya. Beri Oke. kekuatan untuk menahan diri ini. Ya Allah, beri kekuatan untuk banyak beristighfar, banyak berprasangka baik, dan seterusnya. Bismillah, insya Allah semua bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Baik, terima kasih banyak nih Pak Ya, Sukuswandari atas sama-sama. sharing Oke, bersama teman-teman Tangerang nih Pak, mengenai ya, puasa sebagai momen mengendalikan hawa nafsu. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ilmu dari Pak Sukuswandari ini bermanfaat buat teman Tangerang amin. semua. Yang Insya Allah, masih ada amin. hawa nafsu nih, yuk ditahan dulu sampai buka puasa, bahkan harus dikendalikan sampai setelah bulan Ramadan ya Pak ya. Belum selamanya kalau bisa, ya, insya Allah bisa. Oh, Masya Allah. Oke, terima kasih untuk Pak Kuswandani sekali lagi. Teman Tangerang, semoga semua ilmunya bermanfaat. Dan nanti kita akan ada topik yang lebih menarik lagi tentang Tangerang ya. Jangan kemana-mana. Keep Tangerang, happy and tough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Star Radio 5G, Keep Tangerang Happy and Tough.